Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Halo anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan jelaskan ulang. Bapak akan jelaskan ulang materi isim muzakkar dan muannas yang telah kita bahas tadi di kelas. Oke, sekarang isim muannas. Apa itu isim muannas? Isim muannas itu artinya adalah kata yang menunjukkan jenis kelamin wanita. Apa? Isim muannas itu artinya kata yang menunjukkan jenis kelamin wanita. Oke. Isim muannas itu ciri-cirinya ada berapa? Ada dua. Satu, diakhiri tak marbutoh. Dua, anggota badan berpasangan. Anggota badan berpasangan itu contohnya adalah dia anggota badan, tapi dia berpasangan. Berpasangan artinya ada dua dia jumlahnya. Contoh, mata. Itu kan mata kan anggota badan kan? Dan dia jumlahnya berpasangan. Ada mata kanan dan mata kiri. Jumlahnya ada dua. Contoh lagi anggota badan yang berpasangan apa lagi? Kaki. Nah, kaki ini kan dia anggota badan dan jumlahnya ada dua kan? Ada kaki kanan dan kaki kiri. Contoh lagi telinga. Telinga ini kan anggota badan dan dia berpasangan karena ada telinga kanan dan telinga kiri. Intinya dia anggota badan dan punya pasangan. Pasangan itu maksudnya ada dua, ada kanan dan kiri. Itu maksud pasangan. Oke. Jadi isim muannas itu cirinya ada dua. Satu, diakhiri tak marbutoh. Dua, anggota badan berpasangan. Contoh isim muannas kita bahas. Contoh isim muannas. Contoh isim muannas. Apa isim muannas tadi? Kata yang menunjukkan jenis kelamin wanita. Oke. Contoh isim muannas yaitu rijalun. Rijalun ini artinya apa? Kaki. Kenapa rijalun ini isim muannas? Kenapa? Karena rijalun ini artinya kaki. Kaki itu kan anggota badan berpasangan. Kaki itu kan anggota badan dan jumlahnya ada dua, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Oleh karena itu, rijalun ini isim muannas. Oke. Jadi kaki dalam bahasa Arab itu jenis kelaminnya apa? Perempuan atau disebut dengan isim muannas. Intinya jenis kelamin perempuan itu bahasa Arabnya disebut apa? Isim muannas. Karena isim muannas itu kata yang menunjukkan jenis kelamin wanita. Jadi kaki ini jenis kelaminnya apa dalam bahasa Arab? Jenis kelamin adalah perempuan. Jadi dalam bahasa Arab, kaki, meja, pena, pensil itu punya jenis kelamin. Kalau dalam bahasa Arab itu punya jenis kelamin. Contohnya kaki itu jenis kelaminnya perempuan. Contoh lagi bawahnya yang jenis kelamin perempuan, contohnya lagi nih, qaryatun. Qaryatun ini artinya apa? Qaryatun artinya adalah desa. Kenapa qaryatun yang artinya desa ini itu termasuk isim muannas? Karena dia diakhiri tak marbuto. Mana tak marbutonya? Ini tak marbuto yang saya lingkari, tak marbuto nih. Ini tak marbuto. Karena dia diakhiri tak marbuto, maka qaryatun ini adalah isim muannas. Atau qaryatun ini jenis kelaminnya apa? Perempuan. Jadi desa itu dalam bahasa Arab itu jenis kelaminnya perempuan. Sama seperti kaki. Kaki itu jenis kelaminnya perempuan. Jadi benda-benda dalam bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya. Kalau dalam bahasa Arab benda itu ada jenis kelaminnya. Seperti pena itu jenis kelaminnya apa? Ada jenis kelaminnya. Meja itu ada jenis kelaminnya. Nah contoh desa. Desa ini jenis kelaminnya apa? Perempuan. Kenapa jenis kelaminnya perempuan? Karena dia diakhiri tak marbutoh. Karena isim muannas itu ada dua ciri. Ciri pertama diakhiri tak marbutoh.
Ciri kedua, anggota badan berpasangan. Jadi kalau ada dua ciri ini kalau ada salah satu dari dua ciri ini berarti dia adalah isim mu'annas atau jenis kelamin wanita. Oke. Sekarang kita lanjut ke kebalikannya, yaitu kebalikan dari isim mu'annas yaitu isim muzakkar. Apa arti isim muzakkar? Isim muzakkar adalah kata yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Isim muzakkar itu ciri-cirinya ada dua juga, yaitu ciri-cirinya isim muzakkar ada dua. Satu, tidak diakhiri tak marbutoh, berarti tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Yang kedua, dia bukan anggota badan berpasangan. Jadi kalau ada katanya itu tidak ada tak marbutoh di akhirnya, dan kata itu bukan anggota badan berpasangan, berarti dia adalah isim muzakkar. Karena ciri isim muzakkar ada dua, yaitu satu, tidak diakhiri tak marbutoh, tidak ada tak marbutoh, dan bukan anggota badan berpasangan. Contoh ya, contoh isim muzakkar atau jenis kelamin laki-laki. Contohnya roksun. Roksun artinya apa? Roksun artinya kepala. Nah, kepala ini dia ada tak marbutoh nggak di akhirnya? Dia ada tak marbutoh nggak? Tidak ada tak marbutoh ya, berarti dia tidak diakhiri tak marbutoh. Nah, karena dia tidak diakhiri tak marbutoh, lalu coba kita lihat, roksun artinya kepala. Kepala itu kan anggota badan. Dia tapi berpasangan enggak? Tidak. Kepala itu tidak berpasangan. Jadi dia bukan anggota badan berpasangan. Kepala itu bukan anggota badan berpasangan. Dia bukan anggota badan berpasangan. Kepala itu anggota badan, tapi dia tidak berpasangan karena jumlahnya cuma satu. Sehingga dia bukan anggota badan berpasangan. Karena dia sudah punya dua ciri ini, tidak diakhiri tak marbutoh dan bukan anggota badan berpasangan, berarti roksun ini adalah isim muzakkar. Apa isim muzakkar? Yaitu kata yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab, kepala itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Itulah makanya dalam bahasa Arab itu benda-benda itu ada jenis kelaminnya. Seperti tadi, kepala jenis kelaminnya laki-laki. Desa jenis kelaminnya perempuan. Kaki jenis kelaminnya perempuan. Kepala jenis kelaminnya laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab, benda-benda mati seperti kursi, meja, pena, pintu itu ada jenis kelaminnya. Gimana cara menentukan jenis kelaminnya? Seperti caranya adalah kita lihat dia punya ciri-ciri ini enggak. Kalau dia punya ciri-ciri isim muzakkar yang ada dua nih, berarti dia isim muzakkar atau laki-laki. Kalau dia punya dua ciri-ciri isim muannas, berarti dia isim muannas. Jadi caranya untuk menentukan jenis kelaminnya, kita lihat ciri-cirinya. Kalau dia punya dua ciri-ciri isim muannas, berarti isim muannas. Kalau dia punya dua ciri-ciri isim muzakkar, berarti dia isim muzakkar. Oke, sekarang kita contoh soal ya. Contoh soal. Tentukan kata di bawah ini isim muzakkar atau muannas. Berarti kita tentukan kata yang bawah ini muzakkar atau muannas. Oke, kata pertama jabhatun. Jabhatun artinya apa? Dahi. Oke. Coba kita cek apakah dia isim muannas. Jabhatun artinya dahi. Coba kita cek ya. Ciri-ciri isim muannas. Ciri-ciri isim muannas. Isim muannas ada dua ciri, yaitu diakhiri tak marbutoh. Coba kita lihat dia diakhiri tak marbutoh enggak? Nah, dia diakhiri tak marbutoh. Ini ada tak marbutohnya nih. Ini ada tak marbutoh. Karena dia sudah punya ciri-ciri isim muannas, yaitu ada tak marbutoh di akhirnya. Berarti nih, isim muannas kan ciri-cirinya ada dua kan, satu diakhiri tak marbutoh. Nah, tadi jabhatun ini ada tak marbutoh nih. Ini tak marbutoh. Tak marbutoh. Ini yang saya lingkarin itu adalah tak marbutoh.
Nah, berarti dia punya ciri-ciri isim mu'annas, yaitu diakhiri tak marbutoh. Karena dia punya ciri-ciri isim mu'annas, berarti jabhatun ini dia adalah isim mu'annas atau jenis kelamin perempuan. Oke, jadi jabhatun atau dahi, jabhatun yang artinya dahi itu termasuk isim mu'annas atau jenis kelaminnya perempuan. Oke, sekarang soal nomor 2. Qalamun. Qalamun artinya pena. Ini isim muzakkar atau muannas? Nah, coba kita cek apakah dia punya ciri-ciri isim muannas. Coba kita cek ya. Ciri-ciri isim muannas ada 2. Satu, ciri-ciri isim muannas ada 2. Satu, diakhiri tak marbuto. Coba kita cek. Qalamun ada tak marbuto enggak? Qalamun nggak ada tak marbuto nih. Qalamun yang artinya pena tidak ada tak marbuto, tidak diakhiri tak marbuto. Di akhirnya tidak ada tak marbuto, di akhirnya. Berarti dia tidak memiliki ciri pertama. Kita coret ciri pertama. Ciri pertama isim muannas tidak ada, silang. Sekarang coba kita cek ciri isim muannas kedua apa? Anggota badan berpasangan. Apakah qalamun yang artinya pena ini anggota badan berpasangan? Qalamun itu kan artinya pena. Pena itu bukan anggota badan. Anggota badan. Nah, berarti dia bukan anggota badan. Karena pena itu kan bukan anggota badan. Berarti dia tidak memenuhi ciri muannas yang kedua, silang. Karena ciri muannas yang kedua tuh dia harus anggota badan dan harus berpasangan. Sedangkan pena itu bukan anggota badan. Berarti dia tidak memiliki ciri isim muannas. Berarti dia tidak punya ciri dua ciri isim muannas ini qalamun itu tidak punya. Sekarang kita cek apakah dia memiliki ciri isim muzakkar. Apakah qalamun yang artinya pena itu punya ciri isim muzakkar? Isim muzakkar ada 2 ciri. Satu, tidak diakhiri tak marbuto. Apakah qalamun tidak diakhiri tak marbuto? Qalamun, ya, qalamun di sini di akhirnya tidak ada tak marbuto. Qalamun atau pena ini di akhirnya tidak ada tak marbuto. Berarti dia memiliki ciri isim muzakkar yang pertama. Oke, checklist. Nah, apakah qalamun yang artinya pena itu bukan anggota badan berpasangan? Ya, qalamun atau pena itu dia bukan anggota badan. Pena itu kan bukan anggota badan ya, bukan anggota tubuh. Nah, karena qalamun itu bukan anggota badan, berarti dia memiliki ciri isim muzakkar yang kedua, yaitu bukan anggota badan berpasangan. Nah, karena qalamun yang artinya pena itu memiliki 2 ciri isim muzakkar ini, berarti dia adalah isim muzakkar. Berarti qalamun ini adalah isim muzakkar atau laki, jenis kelamin laki. Berarti qalamun ini jenis kelaminnya apa? Laki. Qalamun yang artinya pena ini jenis kelamin apa? Laki. Atau dalam bahasa Arab disebut isim muzakkar, yaitu kata yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Berarti isim qalamun ini yang artinya pena ini adalah isim muzakkar atau jenis kelamin laki-laki. Oke. Sekarang soal berikutnya, Idris ini artinya apa? Idris laki-laki. Sudah jelas Idris laki-laki. Karena Idris itu kan nama orang laki-laki. Berarti dia laki. Jenis kelaminnya laki-laki atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim
Muzakkar. Karena isim muzakkar itu artinya kata yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Berarti Idris ini dia termasuk isim muzakkar atau laki-laki atau jenis kelamin laki-laki. Sekarang soal nomor 4. Nabila. Nabila ini dia laki-laki perempuan? Perempuan. Karena Nabila itu kan nama cewek, nama perempuan. Berarti dia jenis kelaminnya perempuan atau isim muannas. Oke, terima kasih Bapak kirim. Bapak mohon maaf jika ada yang salah Bapak kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.